warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Maya Aryani, saya guru MI Muhammadiyah Getas, Kecamatan Pandanarung, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PBG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 IAIN Purwokerto. Nomor peserta 294540061031. NIM 2017408028. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Yang akan saya praktikkan adalah mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 MI, materi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Berikut saya akan melaksanakan praktek pembelajaran kelas 3 dengan materi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada penguji ujian kinerja untuk memberikan kritik dan saran supaya kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dapat lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengawali membaca basmalah, kita akan dimudahkan dalam pembelajaran, juga akan diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Guru absensi dulu ya. Dari Mbak Alfrida Najwa ada? Hadirah, Bu. Ada. Kemudian Mbak Amel ada? Hadirah, Bu. Ya. Kemudian Mbak Anugrah Kiza ada? Hadirah, Bu. Ya. Kemudian Mbak Rima ada? Hadirah, Bu. Ya. Yang terakhir Mas Yusuf ada? Hadir. Ya, terima kasih ya. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir supaya nanti kalian dapat memahami pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Guru. Kemudian pastikan kalian itu berada pada tempat yang jaringan internetnya baik ya, supaya nanti tidak ada kendala dalam memahami pembelajaran, juga dalam mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Nah, yang lalu, pada pembelajaran yang lalu itu kita belajar mengenai Asmaul Husna, yaitu Ar-Razzaq. Masih ingat tidak? Masih ingat ya? Masih ya? Ya, masih, alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita itu masuk ke bab baru, yaitu mengenai beriman kepada malaikat Allah. Tentang apa? Beriman kepada malaikat Allah. Nah, sebelum kita masuk tentang materi beriman kepada Allah, coba Bu Guru pengen tahu, apa yang kalian ketahui tentang
beriman kepada malaikat. Coba, malaikat yang kalian tahu itu apa? Yo. Allah. Iya betul, malaikat iya memang makhluk Allah, pintar. Terus yang lain yang kalian ketahui tentang malaikat, tentang beriman itu apa? Malaikat. Apa ayo tentang malaikat? Ayo, siapa tahu? Ayo malaikat. Tidak dapat dilihat, Bu. Iya, mungkin Mbak Ola tidak bisa melihat malaikat, betul. Malaikat itu tidak dapat dilihat, ya. Itu yang kalian ketahui. Ada yang sudah tahu tentang malaikat itu apa, ada yang belum menjawab, tidak apa-apa. Nah, pada pembelajaran hari ini ada manfaat yang harus manfaat dari pembelajaran hari ini, yaitu pertama apa? Ketika kita mempelajari iman kepada malaikat, satu, akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, yang kedua itu manfaatnya kita itu akan apa? Semakin berhati-hati dalam bersikap, karena nanti semua perbuatan kita itu akan diawasi oleh malaikat dari Allah juga. Nah, seperti itu. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama itu menjelaskan beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, nanti kalian itu apa? Menerapkan sifat malaikat Allah dalam ketaatannya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, menjelaskan 10 nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Yang keempat apa? Kalian itu tujuannya nanti bisa menghafal nama-nama 10 malaikat. Tugasnya itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya kalian silahkan persiapkan alat tulis, alat tulis dan juga LKS pembelajarannya, dan silahkan dibuka materi yang sudah Ibu share di grup WA. Sudah terkirim semua belum? Sudah ya? Sudah. Nanti dibuka itu materinya sudah ada. Kemudian Ibu tampilkan PowerPoint-nya sebentar. Ini sudah muncul belum? Nah, alhamdulillah. Iya ya, alhamdulillah ternyata Ibu itu jaringannya yang kurang bagus, jadi mungkin di tempat kalian belum muncul seperti itu. Mohon maaf ya. Nah, ya tadi materi yang akan kita pelajari itu adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini coba gambarnya sudah belum itu anak-anak? Kalian sebelum mendengarkan penjelasan itu kalian amati ketiga gambar tersebut. Sudah diamati belum? Sudah. Gambar 1 itu gambar apa? Orang meninggal, Bu. Orang meninggal. Orang lagi dicabut. Orang yang lagi dicabut nyawanya, ya. Kemudian nomor 2, gambar 2 itu gambar apa? Matahari, Bu. Cahaya matahari. Ya. Kemudian yang gambar nomor 3 itu gambar apa? Jangan. Hujan. Selain hujan itu ada gambar benda apa itu? Payung. Payung, iya betul. Nah, coba dari ketiga gambar tersebut, ya, apa yang ada di pikiran kalian, yang ingin kalian tanyakan tentang gambar tersebut? Coba. Siapa yang menurunkan hujan, Bu? Siapa yang menurunkan hujan? Iya, tidak apa-apa. Kemudian, apalagi? Tanya apa lagi? Kenapa ada gambar cahaya, Bu? Kenapa di sini Bu Guru memberikan gambar cahaya pada nomor 2? Ya. Nah, sebelum Bu Guru jawab, nanti kalian pertanyaan itu sambil dilihat, sambil disimak penjelasan dari Bu Guru. Kenapa ada gambar cahaya? Kenapa ada gambar hujan? Kemudian kenapa ada gambar orang meninggal yang kelihatannya itu nyawanya sedang dicabut? Nanti jawabannya aja pada materi pembelajaran yang Ibu jelaskan, ya. Paham guys? Ya. Belum Bu Guru jawab, nanti kalian bisa jawab sendiri nanti. Nah, di sini ada iman kepada malaikat Allah. Pengertian atau rukun iman itu malaikat, iman kepada malaikat Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? Siapa tahu rukun iman yang keberapa? Kedua, Bu. 2, betul kedua.
Betul kedua? Betul? Betul, harus percaya diri, betul. Rukun iman yang kedua. Diingat-ingat karena jumlahnya kan rukun iman itu ada 6. Nah, rukun iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Diingat-ingat ya. Nah, di sini lanjutnya pengertian beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, coba dibaca. Mbak Najwa dibaca coba. Iman artinya percaya atau yakin. Betul, iman ya. Arti dari iman. Iman itu artinya percaya atau yakin. Yang selanjutnya pengertian beriman. Dibaca Mbak Rima. Beriman yaitu mempercaya. Ya, beriman itu yaitu apa? Mempercayai atau meyakini. Nah, ini adalah pengertian dari beriman. Selanjutnya, nah ini siapa itu malaikat? Ada yang tahu malaikat siapa? Tadi di awal ada yang menjawab. Malaikat itu ciptaan Allah, makhluk Allah, Bu. Betul. Malaikat itu tidak dapat kita lihat. Betul. Tadi ya di awal ada yang menjawab itu. Pintar. Nah, kita akan membahasnya. Ada pengertian malaikat. Disimak ya. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi, kalau malaikat itu diciptakannya dari apa, anak-anak? Nur atau cahaya. Ya, kalau beda dengan manusia ya. Kalau manusia itu diciptakannya dari apa? Tanah. Pintar, dari tanah. Kalau malaikat tadi diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, ini menjawab pertanyaan yang di awal. Kenapa Bu ada gambar cahaya? Ya, tadi yang tanya ya. Itu kenapa? Karena apa? Mbak Najwa. Karena hubungannya malaikat itu diciptakan dari apa Mbak Najwa? Nur atau cahaya. Ya, tadi Mbak Najwa tanya itu. Ini jawabannya. Kenapa ada gambar cahaya? Ya, jawabannya itu karena hubungannya dengan malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, oleh karena itu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati akan adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu paham ya pengertian dari beriman kepada malaikat? Paham, Badan? Paham. Nanti kalau belum paham ditanyakan nanti. Yang selanjutnya itu ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang beriman kepada malaikat Allah. Terdapat dalam Quran surah apa itu, anak-anak? Al-Mudatsir Ya, ayat pintar. 1. Ya, Al-Mudatsir ayat 31. Bu Guru bacakan, kalian menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Artinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhannya atau malaikat, melainkan dia sendiri. Ya. Jadi itu yang menjelaskan tentang malaikat Allah. Terdapat Quran Surah Al-Mudatsir ayat 31. Nah, selanjutnya kita belajar sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nomor 1, Mbak Amel, dibaca Mbak Amel. Jelas tidak Mbak Amel? Ya, kurang jelas karena mungkin jaringannya betul selalu bertasbih siang dan malam. Jadi, sifat malaikat itu selalu bertasbih siang dan malam. Bertasbihnya kepada siapa, anak-anak? Kepada Allah. Betul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifatnya apa? Suci dari sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, kemudian lapar, sakit, makan, tidur, bersandar, dan juga berdebat. Jadi, malaikat itu tidak mempunyai rasa itu, beda dengan manusia dan jin. Ya. Manusia itu mempunyai hawa nafsu, tapi malaikat tidak. Manusia memiliki rasa lapar, sakit, tapi malaikat tidak. Manusia makan, tidur,
tidur, bercanda, malaikat tidak, karena tugasnya bertasbih kepada Allah. Yang sifat ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat keempat, mempunyai rasa malu. Maksudnya apa? Malu ketika tidak bertasbih, ketika tidak taat, tidak beribadah kepada Allah, maka malaikat itu akan memiliki sifat malu. Beda dengan manusia, gitu ya. Sifat yang kelima, dapat berubah bentuk atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat itu dapat berubah bentuk kalau Allah itu berkehendak. Sifat yang keenam itu makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya tadi yang sudah dijelaskan. Jadi makhluk gaib, gaib artinya apa gaib? Betul, tidak dapat dilihat. Betul tadi. Tadi di awal Bu Guru tanya, apa yang kalian tahu tentang malaikat? Ada yang jawab, tidak dapat dilihat, Bu. Betul, karena malaikat itu makhluk gaib. Sekarang sudah bisa terjawab, ya? Nah, itu. Coba sebelum Bu Guru lanjut, pengen tahu contoh meneladani sifat malaikat, contohnya apa coba? Ya, bersyukur apa? Bersyukur atas yang kita punya, yang kita miliki, ya. Kemudian contoh meneladani yang lain, contohnya apa? Meyakini, Bu. Apa? Meyakini. Kenapa Mbak Najwa? Meyakini, Bu. Iya, mungkin jawab apa tapi Bu Guru tidak dengar, ya, tidak apa-apa, ya. Kemudian yang lain, contohnya? Buat yang baik. Oh iya, pinter Mas Yusuf. Mas Yusuf dari tadi diem, tapi ketika Bu Guru tanya jawab pintar. Berbuat yang baik-baik, ya betul. Nah, itu contoh meneladaninya beberapa contoh, ya. Kita lanjut dari nama malaikat dan tugasnya. Bu Guru tanya, malaikat yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada berapa? 10. Yang lain berapa jumlahnya? Betul 10? 10. Iya betul. Jumlahnya itu ada 10. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Saya tanya sama Mas Yusuf. Tugasnya apa malaikat Jibril, Mas Yusuf? Wahyu. Iya, menyampaikan wahyu, betul. Menyampaikan wahyu dari Allah. Nah, di situ ada gambar gua. Kenapa Bu ada gambar gua Hiro? Itu namanya gua Hiro, ya. Nah, karena apa? Karena Nabi Muhammad itu pertama kali menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril itu ketika sedang berada di gua Hiro, ya. Surah yang turun pertama itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tuh, kemudian apa? Jibril itu menyampaikan tugas Allah tadi berupa wahyu, ya, kepada utusan-utusannya, yaitu salah satunya kepada Nabi Muhammad tadi, ya, untuk disampaikan kepada pengikutnya. Nah, selain ini menyampaikan wahyu, malaikat Jibril juga bertugas untuk meniupkan ruh, ya, meniupkan ruh kepada setiap janin. Janin tahu apa tidak? Ayo, janin tahu tidak janin? Janin yang masih ada dalam kandungan, jadi calon bayi yang masih ada kandungan, di dalam kandungan, yaitu juga tugasnya malaikat Jibril untuk meniupkan ruh kepada janin yang masih dalam kandungan. Paham, Badan? Paham, ya? Mungkin kalian taunya menyampaikan wahyu, tapi ternyata ada tugas lain dari malaikat Jibril. Nomor 2, malaikat. Siapa malaikat siapa, anak-anak? Mikail. Tugasnya itu adalah menurunkan hujan dan membagi rizki. Tugasnya apa, anak-anak? Ya, menurunkan hujan dan membagi rizki. Di situ ada gambar payung. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi. Ya, kenapa kok ada gambar payung? Siapa yang menurunkan hujan? Menurunkan hujan adalah Allah, tapi melalui malaikat Mikail, ya. Mbak Giza, ya, tadi, ya, yang bertanya, ya. Tuh. Selanjutnya, itu selain menurunkan rezeki dan hujan, juga malaikat Mikail menurunkan apa? Mohon maaf,
berupa angin, kemudian tanaman. Itu malaikat Mikail yang mengaturnya. Selanjutnya ada malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup sangkakala. Itu sangkakala. Tahu anak-anak? Tahu tidak? Tidak. Yang lain? Sangkakala itu apa? Tahu? Yuk. Trompet, betul, tapi bukan trompet yang untuk tahun baruan itu, ya, bukan. Nah, malaikat Israfil itu tugasnya adalah meniup sangkakala atau trompet kiamat. Nah, trompet kiamat itu menurut Al-Quran ditiupkan sebanyak 3 kali. Sebanyak berapa kali, anak-anak? 3, tapi juga ada yang berpendapat 2 kali, ya. Yang pertama itu tiupannya untuk memperingatkan manusia, ya, akan adanya hari kiamat. Kemudian yang kedua itu trompet kiamat dibunyikan apa? Ini manusia itu semua makhluk hidup mati. Nah, yang trompet tiupan yang ketiga itu untuk membangunkan atau membangkitkan makhluk pada hari kebangkitan. Makanya itu ada contoh gambar trompet, itu gambaran trompet kiamat seperti itu, ya. Tadi ada yang bertanya, Bu, bentuk trompet itu seperti apa? Wallahu a'lam. Nah, ini ada malaikat Israel, ya. Malaikat Israel itu tugasnya adalah mencabut nyawa. Tugasnya apa, anak-anak? Mencabut nyawa. Pintar, itu ada gambar orang yang nyawanya sedang dicabut keluar dari raganya itu, ya. Kemudian lanjut malaikat mungkar, ya. Malaikat mungkar itu tugasnya adalah menanyakan kepada makhluk hidup atau menanyai mayit dalam kubur. Betul, menanyakan kepada makhluk hidup yang di alam kubur yang sudah mati, ya, seputar apa keburukan yang sudah dilakukan selama hidup. Jadi ketika kita berbuat buruk nanti akan ditanyai oleh malaikat mungkar seperti itu. Makanya ini ada gambar kuburan atau makam. Yang keenam malaikat nakir, sama dengan mungkar, tugasnya menanyai mayit dalam kubur. Hanya bedanya ini bertugas menanyakan kepada makhluk yang sudah meninggal seputar kebaikan yang sudah dilakukan selama hidup. Untuk apa? Untuk nantinya dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Yang ketujuh ada malaikat raqib, ya. Tugasnya itu mencatat amal kebaikan manusia. Tugasnya apa, anak-anak, malaikat raqib? Coba ulangi, malaikat raqib tugasnya apa? Mencatat amal dari manusia. Benar. Berarti konsentrasi kalian, ya, mencatat amal kebaikan manusia. Betul. Setiap amal baik yang dilakukan oleh anak cucu Adam, oleh manusia gitu, semasa hidup akan dicatat untuk dipertanggungjawabkan pada hari perhitungan, ya. Jadi itu ada gambar itu gambar apa, anak-anak? Coba gambar apa? Kelihatan tidak? Itu Mas Yusuf, ya. Mas Yusuf lagi baca Al-Quran. Nah, itu kan termasuk perbuatan terpuji apa tercela? Iya, perbuatan terpuji atau baik, ya. Itu contohnya. Kalau kita berbuat baik, maka nanti amal kita akan dicatat oleh malaikat raqib yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dan insya Allah akan mendapat pahala, ya. Yang ke-8, malaikat siapa itu, anak-anak? Atid, betul, malaikat Atid. Nah, tugasnya apa? Mencatat amal keburukan manusia. Jadi yang bagian mencatat amal buruk, ya, sama halnya dengan malaikat raqib, tapi ini kebalikan, mencatat amal keburukan. Itu ada gambar apa itu, Mbak Giza? Mbak Giza? Oh, Mbak Giza diam. Mbak Amel, itu gambar apa, Mbak Amel? Tahu tidak, Mbak Amel? Oh iya, ada orang, ya, yang ditangkap Pak polisi, betul, ya.
Itu apa gambaran kalau kita melakukan perbuatan yang jahat, yang melanggar hukum, pasti apa akan ditangkap oleh polisi. Begitupun kita, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, nanti akan dicatat oleh malaikat atid. Yang selanjutnya ada malaikat malik. Tugasnya adalah apa anak-anak dibaca malaikat malik? Menjaga pintu neraka. Itu ada gambar, guys, gambar pintu, ya. Tapi di kelilingnya itu penuh dengan api. Kita kan tahu bahwa neraka itu gambarannya atau diibaratkan penuh dengan apa? Api. Nah itu apa? Diibaratkan pintunya itu penuh dengan api, ya, ibarat pintu neraka. Semoga kita dijauhkan dari pintu neraka ya anak-anak ya. Dengan kita berbuat baik, semoga dijauhkan dari apa? Pintu neraka. Yang terakhir, yang ke-10, malaikat apa anak-anak? Ridwan. Pintar. Ada yang namanya Ridwan ya. Berarti kalau yang namanya Ridwan itu artinya menjaga pintu surga. Karena malaikat Ridwan tugasnya adalah pintu surga, menjaga pintu surga. Itu diibaratkan pintu surga, itu hanya gambar, jadi tidak usah terlalu percaya, hanya untuk ibarat saja. Tuh ya. Tadi sudah kita pelajari 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Di sini ya, sebelum ada kartu cerdas nanti diulang dulu. Tadi 10 malaikatnya siapa saja, nggak? Ada malaikat Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, terus Israel, terus Muka, terus Nangkit, kemudian Rokib, terus malaikat Ridwan. Pintar. Nah, di sini aja malaikat apa kartu cerdas, di mana nanti Bu Guru akan tunjuk satu-satu ya, untuk menjawab apa ini pertanyaan yang ada di gambar yang Ibu Guru tampilkan. Coba sesuai absen dari Mbak Alfrida Najwa. Itu ada malaikat Jibril ya. Coba tugasnya apa malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Kita lihat jawabannya. Apakah betul menyampaikan wahyu? Pinter. Malaikat Jibril adalah tugasnya menyampaikan wahyu. Mbak Ola berarti sudah paham ya? Mbak Najwa paham, pinter. Yang nomor 2 ini untuk Mas Yusuf. Mas Yusuf siap untuk menjawab? Siap ya? Meniup sangkakala. Tugasnya dari malaikat siapa? Yusuf. Siapa? Pinter. Coba kita jawab. Tapi jangan dulu bilang pinter, belum ada jawabannya. Betul, malaikat Israfil. Pinter Mas Kiji ya, Mas apa? Yusuf. Saya keinget Kiji terus karena Mas Yusuf itu namanya Yusuf Wijianto. Iya ya. Tuh, yang nomor 3, siap-siap Mbak Rima. Ya, siap-siap Mbak Rima. Itu ada malaikat Rokib. Dijawab ya. Tugasnya malaikat Rokib apa Mbak Rima? Mencatat amal baik. Amal baik apa amal buruk? Baik. Percaya ya amal baik ya. Coba kita lihat jawabannya. Betul, mencatat amal kebaikan manusia. Itu mencatat ya, tulisannya di situ mencatat, tapi kesalahan ketik. Itu tugasnya mencatat amal kebaikan manusia. Pintar. Lanjut tes ya. Yang nomor 4, Mbak Amel ini, Mbak Amel ayo. Menurunkan hujan dan membagi rezeki. Tugas dari malaikat siapa Mbak Amel? Siapa? Coba yang keras. Iya, Il. Mungkin menjawabnya Mikail. Coba kita lihat.
Betul, malaikat Mikail. Mudah-mudahan Mbak Amel menjawabnya Mikail tadi cuma kedengaran I gitu ya. Pinter. Yang terakhir, ini untuk Mbak Giza ya. Mbak Giza dengar? Mbak Giza dengar? Mbak Giza, itu suaranya belum kedengaran ya. Padahal mau saya tes. Coba Mbak Giza dengar tidak? Oh iya. Malaikat Ridwan tugasnya apa? Menjaga surga. Coba kita lihat. Pinter, menjaga pintu surga ya. Itu mengenai apa? Nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan tidak? Siapa yang mau bertanya? Ya, Bu. Siapa yang bertanya? Siapa mau bertanya? Oh, Mbak Rima tanya apa Mbak Rima? Beriman kepada malaikat. Hukum. Oh, hukum kita beriman kepada malaikat itu hukumnya wajib karena kita meyakini ya, kalau orang Islam itu kan harus meyakini adanya malaikat. Tapi kalau tidak yakin, ya itu bagaimana? Keimanan kita lemah, ya, tidak kuat. Makanya kita itu harus meyakini. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya lagi? Paham ya? Sudah paham semua ya? Mas Yusuf paham? Oh, Mas Yusuf ngangguk-ngangguk terus. Sudah paham. Alhamdulillah. Guru yang tanya, Mbak. Menurut kalian, bedanya manusia itu apa? Mas Yusuf ulangi. Jawab apa Mas Yusuf? Malaikat itu makan. Ya betul, manusia makan. Malaikat tidak makan. Terus apa lagi? Kenapa Mbak Amel? Yang keras ulangi. Yang keras Mbak Amel, yang keras. Coba. Oh. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ayo bedanya. Manusia mempunyai nafsu, malaikat tidak. Oh iya, manusia mempunyai nafsu, nafsunya makan, kemudian marah. Tapi kalau malaikat tidak. Itu ya. Demikian pembelajaran hari ini ya. Tadi sebelum ditutup kita simpulkan dulu. Tadi kita belajar. Coba anak-anak masih konsentrasi? Masih konsentrasi tidak? Ya, coba kita diulang bersama materi yang sudah disampaikan. Yang pertama adalah pengertian iman atau beriman. Tadi pengertiannya apa? Beriman atau iman itu artinya apa? Yakin. Kenapa? Yakin atau percaya. Kemudian tadi kita belajar sifat-sifat malaikat yang menjelaskan tentang sifat malaikat tentang malaikat terdapat dalam surah apa tadi anak-anak? Surah apa anak-anak? Al-Mudaththir ayat 31. Terus ada nama-nama malaikat yang jumlahnya ada berapa tadi? 10. Betul ya. Ya, itu pembelajaran hari ini. Nanti tolong dicatat. Satu tugasnya. Kalian menghafal nama malaikat ya, direkam dalam bentuk video. Paham betul? Terus direkam dalam bentuk video, nanti dikirim di grup kelas kita. Paham tugasnya itu satu? Paham betul? Yang tugas kedua, silakan kalian kerjakan soal yang sudah ibu kirim di Google kalian dalam bentuk Google Form, nanti dikerjakan ya. Nilainya harus bagus. Nah, selanjutnya pembelajaran hari ini alhamdulillah berjalan lancar ya, walaupun ada jaringan yang
beberapa anak yang jaringannya kurang lancar termasuk guru, tapi tidak apa-apa. Nah, itu ya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan untuk kalian. Untuk kita dan untuk kalian. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang masih beriman kepada Maha. Tapi kita belajar tentang hikmahnya. Ya, kita akan belajar masih sama tentang malaikat, tapi kita mempelajari tentang hikmah, mempelajari beriman kepada malaikat, itu ya. Kemudian bagi yang belum ikut pembelajaran hari ini, Bu Guru maklumi karena tadi ada beberapa anak yang izin ya, jaringannya tidak memungkinkan, akhirnya tidak mengikuti pembelajaran. Tidak apa-apa, mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya bisa gabung dengan kita ya anak-anak ya. Tuh, jaga kesehatan selalu supaya kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca lafal alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.